Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya ke channel saya, dan semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial tentang konfigurasi pada Mikrotik Rotorboard RB750R2. Oke, dalam video kali ini yang kita konfigurasikan hanya simpel-simpel saja untuk rotorboard Mikrotik dapat terhubung ke jaringan internet dan dapat menyalurkan internet ke komputer klien via port LAN, dan sekalian kita akan setting yang simpel-simpel juga, yaitu pembagian bandwidth menggunakan simple queues. Sedangkan untuk konfigurasi seperti quality of service lainnya, misalnya hotspot, login pack, akan ada pada video-video berikutnya. Oke, tonton terus video saya kali ini dan jangan lupa untuk di subscribe. Nah, sebelum kita masuk pada konfigurasinya, ada baiknya kita lihat konsep dari topologinya, yaitu di sini terlihat adanya modem internet, Mikrotik, dan 4 klien, yang mana Mikrotik ini akan kita setting Ethernet 1 akan terhubung kepada modem, untuk Ethernet 2 akan terhubung kepada komputer klien 1, untuk Ethernet 3 akan terhubung pada klien 2, pada Ethernet 4 akan terhubung pada klien 3, dan pada Ethernet 5 akan terhubung pada klien 4. Nah, di sini tugas dari Mikrotik adalah satu, untuk Ethernet 1 akan mendapatkan IP secara otomatis DHCP dari modem. Berarti kita harus men-setting DHCP kliennya pada Mikrotik ini. Berikutnya untuk Ethernet 2 di sini akan dihubungkan ke Ethernet 3, 4, dan 5, sehingga di sini namanya fungsi bridge. Jadi di sini kita akan men-setting fungsi bridge dari Mikrotik. Berikutnya, agar terhubung ke internet, Mikrotik ini akan kita setting DHCP servernya. Fungsinya agar tiap-tiap klien yang akan terhubung ke Mikrotik akan mendapatkan IP secara otomatis atau DHCP. Terakhir, settingan kita adalah membagi bandwidth secara simple saja untuk tiap-tiap komputer yang akan terhubung pada Mikrotik ini. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada konfigurasi Mikrotik. Seperti biasa, untuk mengkonfigurasi Mikrotik, kita harus meremote Mikrotik ini dengan menggunakan aplikasi namanya Winbox. Kita klik Winbox di sini, klik tombol Run. Nah, di sini sudah terlihat tampak bahwasanya Mikrotik RB750R2 sudah terhubung pada komputer ini. Untuk meremote-nya kita menggunakan match address. Kita klik saja di MAC address, otomatis pada kolom connect to ini terisi MAC address dari Mikrotik. Untuk loginnya pada kolom di sini kita ketikkan admin. Untuk passwordnya kosongkan, klik tombol connect. Nah, di sini kita sudah masuk pada tampilan dari Mikrotik Rotorboard Mikrotik RB750 ini. Kita diminta untuk mengganti password. Untuk password lama yang awal tadi itu kosong, untuk new passwordnya terserah sama kalian mau mengisikannya apa. Lalu konfirmasi password, ketikkan password yang sama yang kita isikan pada new password. Klik tombol change now. Nah, sekarang Mikrotik ini sudah berganti password. Yang awalnya tidak ada password, sekarang sudah ada passwordnya. Kita diskonekkan. Sekarang kita coba dengan menggunakan tanpa password seperti awal tadi. Dia tidak bisa, karena memang tadi kan kita sudah ganti. Untuk passwordnya kita ketikkan sesuai yang kita isikan yang pertama tadi. Password terakhir yang kita setting kita isikan, kita klik tombol connect. Sekarang dia sudah kembali pada layar konfigurasi Mikrotik. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita memilih interface dulu.
agar mudah kita menyetingnya, kita memberikan nama pada interface. Ini bukan interface. Oke, di sini interface ya. Klik interface. Pada Ether 1 ini kan terhubung pada internet, pada modem internet. Kita berikan saja namanya internet, 1.internet. Apply, oke. Nah, untuk Ether 2 ini kita berikan aja namanya client 1, client 2, client 3, dan client 4. Ether 2, client 1, apply. Ether 3, client 2, apply. Ether 4, client 3, apply, oke. Ether 5, apply, oke. Nah, sekarang sudah berganti nama untuk interface-nya. Kita tutup aja layarnya ini, kita tak butuh lagi. Sekarang kita lanjut kepada bridge sesuai dengan topologi kita di sini, bahwasanya Ethernet 2, 3, 4, dan 5 akan kita hubungkan menjadi satu kesatuan. Bridge. Pada tab bridge di sini ada tombol plus untuk menambahkan bridge. Nah, di sini ada bridge 1. Bridge 1 kita ganti aja bridge client. Klik apply, oke. Lalu pada tab port, nah di sini ada tanda plus lagi untuk menambahkan. Pada tab general, interface kita arahkan pada klien-klien yang akan kita hubungkan. Client 1. Untuk bridge-nya tetap bridge client yang kita buat tadi. Klik tombol apply, oke. Biasanya di sini nanti secara otomatis terclose sendiri. Tak masalah, nanti kita hubungkan lagi. Nah, di sini pada interface internet kita lanjut lagi untuk client 2, apply, oke. Kita lanjut lagi, klik tanda plus. Nah, sekarang kan sudah terclose sendirinya. Kita koneksikan lagi, reconnect lagi. Nah, kita lanjut lagi untuk menghubungkan client yang berikutnya, yaitu client 3 ya. Pada client 3, bridge-nya tetap bridge client, apply, oke. Kita tambahkan lagi yang terakhir, client 4, apply, oke. Nah, sekarang port ini sudah terhubung menjadi satu kesatuan dengan namanya bridge client tadi. Kita tutup, kita tak pakai lagi biar nggak bingung. Kita lanjut pada penyetingan DHCP client. DHCP client di sini adalah fungsinya agar router board Mikrotik ini mendapatkan IP dari modem internet secara otomatis. Kita klik IP DHCP client di sini. Pada tab DHCP client, klik tanda plus. Interface-nya mengarah pada internet. Klik apply, oke. Kita tunggu statusnya searching. Nah, sekarang sudah mendapatkan IP secara otomatis, yaitu 192.168.0.10 untuk DHCP client IP-nya. Kita lihat di sini. Kita lanjut lagi pada IP address. Nah, IP address di sini secara otomatis untuk internet yang mengarah pada Ethernet yang mengarah pada internet, secara otomatis Ethernet yang mengarah pada internet sudah mendapatkan IP yang ini, yang kita buat dari sini, DHCP client di sini. Otomatis ini akan tertambah sendiri. Lanjut untuk memberikan IP pada bridge. Ingat di sini kan, di sini sudah terbridge 2, 3, 4, 5. IP-nya adalah 192.168.1.1. Kita tambahkan pada address list ini, klik tombol tanda tambah. Addressnya 192.168.1.1/24.
networknya nanti secara otomatis akan terisi dengan sendirinya. Klik OK. Di sini arah interface, sorry. Nah, sekarang kita sudah memberikan IP pada untuk client, networknya akan terisi secara otomatis. Untuk interface-nya kita arahkan pada bridge client. Kita arahkan pada bridge client. Klik apply, OK. Nah, sekarang selanjutnya kita sudah menyeting IP address, kita setting IP untuk NAT-nya. IP farewell NAT. Nah, di tab NAT ini kita klikkan tanda tambah plus. Pada tab general, chain-nya short NAT. Untuk out interface ini mengarah pada internet. Untuk action-nya migrate. Klik apply, OK. Oke, sekarang network address translatornya sudah kita buat. Langkah selanjutnya, agar dari topologi ini, agar komputer client ini bisa mendapatkan IP otomatis atau DHCP, maka pada MikroTik ini akan kita setting IP DHCP server. Nah, di sini masih kosong, kita buat DHCP setup. Kita mengarah pada client bridge, klik next, klik next lagi, ini jangan dirubah, klik next, klik next. Ini rentang IP yang akan diberikan, sangat banyak sekali di sini. Next, DNS address ini akan terisi secara otomatis karena kita menggunakan DHCP client di sini. Ini dia ya, IP DNS. Nah, kalau kita tidak secara simple, kita mengisikan IP statik, maka ini harus kita isikan untuk servernya. Di sini sudah otomatis dia terisi. Kita kan awalnya memang untuk men-setting secara simple saja. Next, kita next saja. Setup has complete successful. Oke, nah sekarang MikroTik ini sudah dapat terhubung ke internet. Oke, setelah semua konfigurasi kita lakukan, yang kita lakukan adalah restart MikroTik ini agar MikroTik dapat membaca seluruh settingan yang kita lakukan. Sistem, klik sistem, kita restart. Di sini memilih reboot. Ya, kita reboot, klik yes. Oke, kita tunggu sampai MikroTik dapat kita remote kembali. Klik aja di sini cancel. Pada Winbox klik aja cancel. Pada refresh, tombol refresh kita refreshkan saja supaya kita tahu bahwasanya MikroTiknya sudah ready. Sekarang MikroTik sudah hidup kembali. Kita lihat dengan tampilnya match address pada Winbox ini. Kita bisa sekarang untuk meremote-nya dengan menggunakan IP address, karena memang sekarang komputer ini sudah mendapatkan IP address secara otomatis. Ini di IP-nya 192.168.254. Pada MikroTik ini kan tadi kita sudah men-setting DHCP server. Nah, sebelum kita masuk pada konfigurasi, ada baiknya kita melihat apakah benar komputer ini sudah terhubung ke internet. Kita klik saja sebuah website YouTube. Nah, di sini sudah. Dan seperti pembicaraan di awal tadi, bahwasanya saya akan melakukan settingan untuk pembagian bandwidth pada Simple Queues. Kita lihat dulu untuk speed dari komputer yang terhubung ini. Ini masih full dia, karena kita belum men-setting untuk pembagian bandwidthnya. Jadi di sini nanti akan tampak perbedaannya setelah kita men-setting pembagian bandwidth secara simple pada Simple Queues. Terlihat bandwidthnya masih full, penuh, belum terbatasi. Untuk download dan uploadnya masih besar. Kita bagi bandwidth, kita setting kembali, masuk ke dalam konfigurasi dari MikroTik dengan mengklik connect.
Nah, untuk pengaturan bandwidth kita di sini klik queues. Di sini queues menggunakan pada tab simple queues. Kita ketikkan tombol tanda tambah. Di sini pada tab general, untuk nama terserah kamu memberikan nama apa. Di sini saya menggunakan nama client. Untuk target IP-nya 192.1.1.1/24. Untuk target addressnya 192.168.1.0/24. Untuk target upload saya akan men-settingnya 2 mega. Untuk target downloadnya saya pilih di sini 4 mega, sehingga pada komputer yang terhubung pada jaringan internet ini akan mendapatkan bandwidth untuk uploadnya maksimalnya 2 mega. Untuk target downloadnya 4 mega. Klik apply, klik OK. Nah, sekarang kita lihat setelah kita men-setting simple queues di sini, kita kembali pada speed test. Coba kita lagi di sinilah ya, di tab baru. Nah, kita lihat apakah sudah berubah dia. Nah, sekarang sudah terlihat bahwasanya untuk target downloadnya sudah terlimit menjadi 4 mega. Dan untuk target uploadnya sudah terlimit 2 mega. Seperti ini ya. Nah, terlihat di sini sudah ada merahnya karena bandwidthnya sudah digunakan sesuai dengan yang kita setting, sehingga dia menampilkan tanda merah berwarna merah. Nah, sekarang jelas terlihat perbedaan di sini. Ini masih full bandwidth, belum kita setting pembagiannya. Kalau sekarang di sini sudah tersetting sesuai dengan settingan kita tadi. Untuk download 4, untuk upload 2 mega. Oke, sekarang kita lihat pada bridge di sini. Di sini port yang terhubung pada bridge adalah pada client 2 di sini ya. Coba kita ubah portnya. Saya akan mencabut kabelannya pada port Ethernet 2. Kita pindahkan di sini ya. Oke. Apakah dia benar sudah berjalan sesuai dengan settingan kita? Nah, sekarang sudah berpindah dia pada client 3. Ya, port di sini. Kalau ini kan disable. Nah, di sini sudah berpindah pada client 3 portnya. Sekarang kita coba lagi speed test. Apakah sama dengan settingan yang kita tadi dapatkan? Masih tetap ya teman-teman ya. Berarti jika seperti ini, itu menandakan bahwasannya settingan kita sudah berhasil untuk men-setting Mikrotik RB750R2 ini dapat terhubung ke internet, dapat menyalurkan koneksi internet pada komputer klien, dan komputer klien mendapatkan IP secara otomatis. Yang keempat, kita membagi bandwidth menggunakan yang simple saja, yaitu simple queues. Oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Semoga video saya hari ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu seperti inilah mudahnya penyetingan pada Mikrotik Routerboard. Semoga kita bisa berjumpa pada video-video berikutnya untuk pengaturan-pengaturan yang lebih spesifik lagi pada Mikrotik ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.